Oke baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kita bahas mengenai Kwak Son Ok. Ini adalah pemain lapis 2. Ini bukan hanya di Rosepark tapi di tim yang lain juga serupa ya. Ini mengalami nasib yang serupa mengenai kurangnya jam bermain. Nah, Kwak Son Ok ini adalah pemain rookie yang berbakat di Rosepark ya, yang masih mencari kesempatan. Jadi ini untuk teman-teman tentunya udah pada tahu ya mengenai Kwak Son Ok sendiri teman-teman semuanya. Ini dipilih sebagai pick kedua pada draft rookie kemarin ya, tahun 2023-2024. Ini sebuah pilihan yang tentunya atau pastinya bikin harapannya itu tinggi. Tapi sayangnya sampai saat ini nih ya, ini Kwak Son Ok ini masih belum banyak tampil di lapangan. Dari 4 pertandingan di Liga reguler kemarin, dia hanya berhasil mencetak 1 poin dari 6 set. Ini memang cukup mengejutkan ya teman-teman semuanya. Nah, salah satu faktor terbesarnya yang membuat Kwak Son Ok ini kurang tampil ini tentunya adalah karena banyak kuota. Di tim lain juga serupa tuh. Ada kuota Asia Mbak Megawati, ada asing, ada Vanja Bukirik. Nah, ini yang mana untuk Kwak sendiri itu harus memperkenalkan diri atau kualitasnya harus ditingkatkan, karena Mbak Mega sudah bagus, Vanja juga luar biasa sebagai tim inti. Ini makanya membuat persaingan Rosepark itu semakin ketat. Nah, tambahkan juga di situ ada Pak Hyemin yang menggantikan posisi Lee Soyoung juga. Lee Soyoung udah pindah tuh ke IBK Altos. Ada juga yang baru masuk, Pyo Songju, yang bagus banget kemarin. Terus yang sekarang ada Lee Sonwoo, ini masuk sebagai penggantinya. Ini Lee Sonwoo juga bagus ya. Jadi kesempatan untuk Kwak Son Ok sebagai pemain lapis 2 ini makanya semakin bisa dibilang tuh harus lebih mengasah kemampuannya supaya nanti bisa masuk ke tim inti. Jadi sering bermain. Nah, bandingkan dengan Korea atau tim lain seperti Kim Se-bin ya dari Korea Express Corporation yang mendapatkan banyak waktu bermain karena adanya kebijakan pembangunan kembali tim atau regenerasi tim ya di tim sana di Hepas. Tapi situasi Kwak ini cukup berbeda karena Rosepark punya kekuatan besar dengan Megawati dan Vanja Bukirik. Di situ ada Jong Ho-young, ada Park Eun-jin, ada juga apa namanya itu kaptennya yaitu Yim Hye-sun. Ini makanya persaingan di dalam itu memang cukup ketat sekali. Makanya untuk di luar musim ini situasinya nggak bakal jauh berubah jika pengganti dari Pyo Songju ini sudah datang gitu ya sebagai tim nasional, datang sebagai kompensasi untuk Lee Soyoung yang pergi sebagai agen bebas. Ini maka untuk posisi tersebut di situ ada John Da-bin, ini juga terpilih di draft rookie. Jadi untuk buat Kwak Son Ok ini mendapatkan waktu bermain jelas bukan hal yang mudah ya teman-teman semuanya. Berikutnya, untuk Kwak Son Ok ini saat ini harus sabar ya, harus sabar dan terus bekerja keras karena ini artikel banyak yang membahas mengenai hal ini. Jadi memang dia itu memang belum menunjukkan performa luar biasanya di Piala Tongyong kemarin. Ada salah satu videonya kemarin itu ketika ketemu Aran Mare, yang mana ini masih banyak kesalahan ya, terutama untuk memperbaiki servis dan juga penerimaannya. Makanya ini peluangnya bisa semakin besar kalau itu udah diperbaiki. Contohnya adalah dari Moon Jong-won dari Korea Express Corporation yang memberikan kontribusi besar lewat pertahanannya. Kalau untuk Kwak sendiri di Rosepark ini harus bisa bersaing ya, terutama dengan Lee Sonwoo. Lee Sonwoo ini bagus nih teman-teman. Maka untuk kesempatan tampil lebih sering di lapangan bakal terbuka nih kalau bisa meningkatkan kualitas dirinya seperti itu. Memang jujur untuk persaingan di Rosepark ini sangat ketat sekali, nggak main-main. Pemain seperti Kang Daeyeon ini yang keluar ya, memutuskan hengkang. Mungkin karena merasa persaingan terlalu berat atau apa gitu ya, atau ada urusan lain. Tapi untuk Kwak Son Ok ini jujur ya, ini harus gigih dan mengasah kemampuannya. Bukan nggak mungkin nanti bisa menjadi pemain kunci Rosepark seperti Jong Ho-young, Park Eun-jin, ada kapten kita yaitu Yim Hye-sun dan seterusnya. Jadi untuk para fan yang di Korea ini sekarang lagi ngebahas mengenai Kwak ini ya. Jadi harus siapa tahu nanti bisa menjadi pemain inti. Tentunya ini PR-nya besar banget dan harus bersabar tentunya ya, karena memang persaingannya ketat. Jadi untuk melatih diri dulu. Ada juga Lee Dem ini juga jarang mendapatkan jam ya teman-teman semuanya. Kemarin waktu ketemu Aran Mare itu yang bermain adalah pemain lapis semuanya. Ini makanya dari situ udah mulai banyak terlihat. Nah, banyak mana yang memiliki potensi. Nah, ini makanya PR besar untuk Kwak sendiri ya, Kwak Son Ok ya. Pemain rookie yang baru ini harus sabar dulu, banyak belajar dulu nanti supaya nanti bisa masuk ke tim inti. Ini banyak artikel yang bahas teman-teman semuanya mengenai lapis 2, bukan hanya dari Rosepark aja, tapi dari tim lain juga serupa nih. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan diri sehingga nanti 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan itu bisa menjadi pemain yang luar biasa seperti senior-senior mereka di tim tersebut. Nah, itu adalah pembahasan mengenai Kwak Son Ok ya teman-teman semuanya. Rocky
lapis 2 sekarang yang sedang diperhatikan supaya nanti kedepannya bisa menjadi pemain inti ya, syukur-syukur nanti bisa menjadi tim nasional Korea. Itu adalah konten hari ini atau pembahasan hari ini. Semoga berita ini membantu untuk Kwon Son-ok yang direspek. Semoga tetap bersabar ya, mengasah kemampuannya supaya nanti bisa masuk ke tim inti.